Halo, eh, salam jumpa kembali buat semua sahabat-sahabat. Untuk video kali ini saya akan membahas mengenai kenapa ketika anak-anak di sekolah pintar namun banyak yang gagal ketika menjadi wira swasta atau pebisnis di dunia nyata ketika dewasa. Baik, sebelumnya saya ceritakan dulu bahwa background saya ini, saya cukup lama ya bekerja di salah satu bank nasional. Sebelumnya juga saya pernah bekerja di pembiayaan ya, di perusahaan pembiayaan. Ketika saya bekerja dulu di bank, salah satu tugas saya adalah melakukan interview atau bahasa di lapangan itu bilangnya verifikator ya, atau investigator kalau waktu di bank. Tapi memang saya menjalani beberapa posisi di bank ya, selain di bagian untuk verifikator atau investigator ini. Saya pernah jadi marketing juga, pernah jadi team leader. Dari pengalaman saya waktu saya bekerja sebagai investigator, banyak sekali nasabah-nasabah yang mengajukan ke bank itu saya tanya dari berbagai macam latar belakang pendidikan, usahanya, lalu bagaimana usahanya berkembang, lalu suppliernya, buyernya, itu kami tanyakan semua. Lalu bagaimana prospek usahanya ke depan. Dan saya juga suka bertanya juga iseng-iseng gitu kan. Ketika sekolah bagaimana Pak untuk membangun keakraban lah dengan calon nasabah. Aneh dan lucunya itu adalah nasabah-nasabah yang sukses dalam berbisnis atau berusaha ketika di dunia nyata itu justru banyak para pengusaha ini yang bercerita bahwa mereka ketika sekolah itu tidak pintar. Ini yang cukup aneh buat saya ya. Dan saya juga mulai mengingat-ingat teman-teman saya waktu kita sekolah dulu yang pintar siapa aja itu memang banyak yang saya lihat kehidupannya ya banyak yang normal aja gitu. Maksudnya tidak ada yang benar-benar jadi pengusaha dan wah gitu. Dia on the track sebagai pegawai kebanyakan. Lalu saya juga mencari ya kenapa ini terjadi gitu kan. Dan ternyata benar, pernah ada dilakukan sebuah studi ya, itu yang menyatakan bahwa ketika anak-anak sekolah itu yang pintar dan cerdas itu ketika sekolah belum tentu dia sukses di dunia nyata ya, di dunia ketika dia dewasa ya, dalam arti ya. Ketika dia mencoba untuk berbisnis atau berusaha itu berwira swasta, dia kebanyakan gagal. Apa yang menjadi melatar belakangi ini semua? Nah, akhirnya setelah saya analisis, saya cari intisarinya kenapa, itu ternyata ada beberapa hal yang membuat anak-anak ketika dia sekolah pintar tapi di dunia nyata dewasa, anak-anak ini ketika dia berbisnis atau berusaha dia banyak yang failed atau gagal ya. Itu salah satunya adalah karena kebiasaan dia dari kecil itu hidupnya itu on the track. Jadi dia mungkin disuruh oleh gurunya. Ya ini kebanyakan yang sekolahnya di Indonesia ya. Kalau yang untuk sekolah atau kuliahnya di luar justru banyak sukses. Karena mungkin dari
pergaulan teman-temannya ya, yang kemungkinan itu banyak orang tuanya pebisnis ya. Tapi kalau yang sekolah di Indonesia, bukan saya menjelek-jelekan sekolah di Indonesia, tidak. Eh, tapi memang kita harus akui lah, untuk pendidikan di negara Indonesia, bahkan Pak Nadiem pun mengakui ya bahwa di sekolah di negara ini terlalu banyak menghafal dibandingkan praktek atau mencoba mencari inovasi gitu kan. Jadi ketika bersekolah itu saya juga pernah waktu saya sekolah dulu, saya juga pernah mendapatkan ya ranking itu pernah juga gitu. Tapi ketika saya bekerja, saya menganalisa ini, ternyata betul juga gitu loh. Yang pertama, anak-anak yang sekolah ini nih, kebanyakan mereka ini sudah selalu mengikuti apa yang diminta oleh guru-gurunya. Misalnya menghafal sejarah, menghafal ini, menghafal itu, atau dia menghitung ini, menghitung itu. Tapi ketika dia di dunia usaha, kenapa dia gagal? Itu kebanyakan karena anak-anak ini tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu inovasi yang baru. Mereka terbiasa untuk dididik mengikuti track yang diajarkan oleh guru-gurunya. Dia hanya manut aja. Jadi hanya mengikuti arahan aja. Sementara di dunia bisnis kan kita harus berpikir secara out the box ya. Mencari peluang, lalu membuka untuk mencari teman-teman yang baru yang kira-kira bisa membuat kerjasama yang bisa menghasilkan profit ya. Nah, anak-anak yang ketika sekolah pintar ini mereka terbiasa umumnya individualis, tapi umumnya tidak semua ya. Ada juga satu dua yang mereka juga sukses juga di bisnis, ada, tapi kebanyakan ya, saya lagi bicara yang mayoritasnya, kebanyakan ya. Jadi karena mereka tidak terbiasa untuk melakukan hal-hal yang out the box ya, mereka kesulitan di sini. Mereka juga kebanyakan kesulitan untuk berkomunikasi secara sosial. Justru yang biasa-biasa saja atau yang saya lihat waktu sekolah bodoh ini banyak yang jadi orang sukses. Nah, selain itu apalagi? Yang kedua itu adalah anak-anak yang mereka biasanya itu pintar ketika sekolah, mereka tidak terbiasa untuk mengambil resiko. Nah, sedangkan semua orang yang berwira swasta, berdagang atau berbisnis, atau yang sudah level pengusaha kelas yang atas ya, kelas yang sudah besar-besar, semua tahu dalam bisnis itu ada resiko. Karena anak-anak ini dia dari sekolah hanya mengikuti on the track yang diajarkan oleh guru-gurunya. Ketika mereka mencoba untuk berbisnis atau berusaha, berwira swasta ya, atau berusaha menjadi pengusaha, anak-anak ini ketika dewasa tidak berani untuk mengambil resiko. Tapi resikonya juga harus kan ada risk manajemennya ya, harus diukur juga gitu loh. Nah, anak-anak yang saya perhatikan yang di sekolah pintar-pintar ini, mereka takut untuk melakukan mengambil keputusan-keputusan yang cukup berisiko dalam dunia bisnis. Setelah itu yang ketiga juga, mereka kebanyakan ya ada permasalahan dalam hubungan komunikasi sosial. Pengalaman, kita semua tahu lah, pengalaman itu adalah guru paling berharga. Tapi kan bukan hanya pengalaman kita saja. Apakah kita mau terus-terusan salah terus, gagal terus, baru kita belajar dari itu? Kan kita juga bisa belajar dari kegagalan teman-teman saya. Maksudnya belajar dari kegagalan teman-teman kita kan. Kita untuk sharing ya. Jadi jangan sampai kegagalan-pengalaman dia juga dirasakan oleh kita. Begitupun sebaliknya, kalau kita sharing dengan teman-teman sesama wira swasta yang lain gitu loh. Jadi dari penjelasan-penjelasan itu akhirnya masuk akal gitu. Saya juga melihat ya, ada satu orang yang saya kenal, itu dia pernah tidak naik kelas loh. Saya kenal dia gitu. Tapi sekarang luar biasa berhasil sukses. Kaya ya secara materi.
Tapi kalau secara secara jiwanya saya nggak tahu ya, internal keluarga dia atau kesehatannya saya kurang. Tapi saya lihat sih dia sehat gitu dan hidupnya sepertinya enjoy aja. Karena sukses itu kan bukan hanya kaya secara materi kan, tapi harus bahagia juga kan dan sehat tentunya kan, dan berbagi pada orang lain, dekati pada yang maha kuasa kan. Jadi untuk para orang tua nih mohon maaf ya yang mungkin anaknya saat ini pinter gitu kan, ranking 1 atau apa, juga jangan terlalu menyombongkan diri juga. Untuk yang orang tua yang mungkin anaknya di sekolah biasa-biasa saja juga jangan terlalu berkecil hati. Tapi belum jaminan juga ya, yang bodoh atau yang biasa-biasa saja bakal jadi sukses juga belum tentu juga. Karena ini ada seleksi alam dan pembelajaran setiap individu masing-masing dalam menapak kehidupan. Tapi poinnya di situlah. Saya sih berharap anak-anak yang dari kecil-kecil ini masih di tingkat sekolah, supaya orang tuanya juga mengajarkan ya bahwa mencoba untuk inovasi-inovasi baru. Karena di dunia nyata untuk menjadi pebisnis atau pengusaha atau wira swasta sukses itu kita nggak bisa juga asal ikutin. Apalagi dengar kata motivator, ya motivator oke lah. Beberapa 50-60% masuk, tapi toh ujung-ujungnya kebanyakan mereka meminta kita untuk mencari bisnis sendiri apa yang cocok. Karena dalam dunia bisnis atau usaha itu kan berbeda-beda ya untuk mencapai sukses. Ada yang kita harus dekat sama tempat bahan bakunya. Kalau kita jadi misalnya jadi distributor gitu kan. Ada juga kita harus yang posisi usahanya misalnya berdagang nih ya. Itu misalnya dekat sama area customernya gitu yang bisa akhirnya bisa jualan banyak gitu kan. Ya berbagai macam lah inovasi atau temuan-temuan di lapangan yang membuat sehingga seorang itu menjadi sukses itu nggak bisa dalam satu atau dua hal ya, itu banyak hal selain dari yang diberikan oleh motivator. Karena di sini saya juga tidak ingin menjadi motivator, saya ingin memberikan informasi ya yang real gitu loh, bahwa kadang saya juga suka mendengarkan motivator-motivator yang ada itu, kadang-kadang juga saya suka melihat bahwa itu banyak juga yang kurang masuk gitu loh. Dan mungkin dia saat ini udah sukses, perjalanannya mungkin persaingannya tidak seketat sekarang. Karena saya juga lihat ada beberapa yang jualan ini jualan itu ya, dengan harga dapat untung segini, misalnya untungnya lumayan, untungnya bisa dinaikkan segini, dinaikkan misalnya dari 10.000 jadi 50.000 dinaikkan misalnya. Tapi kan apakah kita nggak ada kompetitor? Kita kan punya kompetitor. Kalau harganya kompetitor lebih di bawah, ya pasti customernya pindah lah. Kalau kita jualan secara e-commerce ya, secara online gitu kan. Kalau kita perang harga ya untungnya tipis kan gitu. Untuk kebutuhan kita aja juga belum tentu bisa mencukupi ya. Memang harus perlahan, tidak bisa cepat itu. Apalagi ada yang modal nol jadi miliar-miliar, itu kayaknya bisa mungkin, cuman waktunya panjang ya, dan itu banyak juga keberuntungan yang memang harus kita dapatkan gitu. Nggak bisa tiba-tiba pasti mengikuti itu tuh pasti sukses tuh, tidak juga. Tapi ya memang ada betulnya juga untuk memompa semangat kita dan trik-triknya gitu, supaya kita apa yang harus kita hindari itu boleh juga lah untuk mendengarkan motivator. Tapi kalau kita ikuti 100% motivator masih gagal, ya ada wajarnya juga, karena ketika dia sukses itu juga berbeda ya untuk persaingannya dan juga kendala-kendalanya tuh, masalahnya banyak berbeda juga gitu. Ini yang harus dipecahkan oleh anak-anak yang ketika sekolah itu dia pintar, ketika dia ke dunia usaha. Kalau bekerja kebanyakan sukses karena memang dia terbiasa untuk disiplin ya. Anak-anak yang pintar ini ya, dia disiplin, dia bisa membawa diri, dia cerdas, apa yang dikasih tahu oleh atasannya biasanya dia ikuti dengan baik ya. Tapi ketika memasuki ke dunia kewirausahaan itu atau dunia bisnis, biasanya teman-teman anak-anak yang dulunya sekolah pintar itu kesulitan dia di situ begitu. Kita juga tahu lah banyak yang bahkan yang tidak sekolah, yang tidak tinggi, tapi banyak yang jadi pengusaha sukses kan, karena memang dia dari kecil itu biasanya dididik berdagang gitu biasanya.
Contoh yang gampang tuh Bu Susi lah, Bu Susi Pujiastuti tuh kita tahu juga lulusannya apa kan, tapi karena memang dia dari remajanya waktu itu sudah berdagang, dia sudah paham, akhirnya dia belajar, dia buat perusahaan, akhirnya dia bisa sukses ya. Tapi dalam bisnis ini, dalam dunia usaha itu memang tidak ada yang sukses hakiki itu, nggak ada. Dia pasti ada fluktuatifnya ya, ada naik turunnya. Jadi kembali lagi ya, para orang tua yang mungkin anaknya pintar di sekolah ya selamat, jadi membanggakan anaknya boleh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan ya. Untuk orang-orang tua yang anak-anaknya biasa-biasa saja atau ya tidak terlalu dapat ranking lah ya, itu juga jangan terlalu sedih, apalagi anaknya dipaksa dipompa supaya dia mendapatkan ranking, itu juga jangan juga, biarkan saja, maksudnya diajarkan tapi sesuai kemampuannya juga ya, jangan terlalu ditekan juga, kasihan anak-anak nanti dari kecil sudah terbiasa untuk depresi ya, begitu. Tapi saya kembalikan lagi kepada semua sahabat ya, apa yang tindakan yang mau sahabat ambil untuk anak-anaknya, terserah, bebas. Atau yang masih belum menikah mau memberikan masukan ke adiknya juga bebas saja ya. Ini hanya pandangan-pandangan informasi yang saya dapatkan di dunia nyata ya gitu. Baik, itu dulu untuk informasi dari saya kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi insya Allah ya pada video-video yang berikutnya. Salam jumpa sahabat.